Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nurfayan Fadila dengan NIM 23110053. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan mata kuliah biologi sel dengan judul komunikasi antar sel yang diampu oleh Ibu Nurul Widya SSI MSI. Tanpa memperlama waktu, langsung saja kita mulai. Di sini terdapat definisi komunikasi sel. Komunikasi sel adalah proses transfer informasi antara sel-sel yang berperan penting dalam mengatur aktivitas koordinasi sel dalam organisme. Komunikasi sel melibatkan molekul sinyal, pencerap, dan jalur sinyal yang mengubah informasi menjadi respon sel. Komunikasi sel dapat terjadi antara sel yang berdekatan atau yang berjauhan, antara sel-sel yang sejenis atau yang berbeda, dan antara sel-sel dari organisme yang sama atau yang berbeda. Komunikasi sel memungkinkan sel-sel untuk beradaptasi dengan lingkungan, berkembang biak, berdiferensi, dan berkolaborasi dalam fungsi-fungsi biologis. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi sel. Saya lampirkan jenis-jenis komunikasi sel beserta gambarnya. Yang pertama, yaitu kontak langsung atau direct kontak. Yang kedua, ada pensinyalan parakrin atau parakrin signalin. Dan yang ketiga, ada pensinyalan endokrin atau endokrin signalin. Yang keempat, ada pensinyalan sinaptik, sinaptik signalin. Jenis komunikasi sel yang pertama, yaitu komunikasi kontak langsung, adalah sambungan pengkomunikasi atau gap junction pada hewan dan plasmodemata pada tumbuhan yang membentuk saluran sitoplasma antara dua sel yang berdekatan. Komunikasi kontak langsung juga dapat terjadi melalui molekul adhesi seluler yang mengikat sel-sel secara spesifik. Jenis komunikasi sel yang kedua yaitu pensinyalan parakrin adalah suatu bentuk pensinyalan sel semacam komunikasi seluler di mana sel menghasilkan sinyal untuk menginduksi perubahan pada pemeliharaan sel sehingga mengubah perilaku sel tersebut. Jenis komunikasi yang ketiga, komunikasi endokrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal disekresikan oleh suatu sel. Biasanya kelenjar endokrin menyebar melalui aliran darah atau cairan tubuh untuk mencapai sel-sel target yang berada jauh. Contoh komunikasi endokrin adalah hormon seperti insulin, glukagon, tiroid, dan steroid. Jenis komunikasi sel yang keempat adalah sinyal sinaptik. Sinyal sinaptik adalah sinyal kimia yang bergerak antara sel. Sinyal di dalam sel saraf disebarkan melalui impuls listrik yang bergerak cepat. Ketika impuls ini mencapai ujung akson, sinyal berlanjut ke dendrit sel berikutnya melalui pelepasan ligan kimia yang disebut neurotransmitter oleh sel prasinaps, sel yang memancarkan sinyal. Neurotransmitter diangkut melintasi jarak yang sangat kecil di antar saraf, yang disebut sinapsis kimia. Pensinyalan sel dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, penerimaan. Sel mendeteksi molekul memberi sinyal dari luar sel. Sel terdeteksi ketika sinyal kimia, juga disebut sebagai sinyal ligan, terikat dengan reseptor protein di permukaan sel atau di dalam sel. 2. Transduksi. Ketika molekul memberi sinyal mengikat reseptor, ia mengubah protein reseptor dalam beberapa cara. Perubahan ini mengawali proses transduksi. Transduksi sinyal biasanya merupakan jalur yang terdiri dari beberapa langkah. Setiap molekul rela di jalur transduksi, sinyal mengubah molekul berikutnya pada jalur tersebut. Yang terakhir adalah reseptor. Sinyal yang memicu respon seluler tertentu. Berikut adalah hasil dari
materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.